Baik, selamat siang. Terima kasih, saya Remus. Pada kesempatan hari ini kita akan mengerjakan tugas 2 untuk contoh kasus yang sudah ada di sini. Kita akan buat nih, kita akan create tabelnya. Tabel menggunakan SAMPP atau tepatnya PHP MyAdmin di tabel MySQL. Di sini sudah ada panduannya. Yang pertama, untuk lebih memudahkan memahami IRD ini, kita akan lihat ada beberapa entitas di sini dan tentunya beberapa atribut. Jadi di sini ada pasien, daftar, administrator, dokter admin, ada dokter dan pasien dokter. Hasilnya nanti akan ada 6 tabel di sini. Oke. Selanjutnya untuk memudahkan kita akan bedah satu persatu entitas yang ada di sini, entity yang ada di sini. Kita coba lihat. Ini dokter, ada beberapa atribut, ada berapa field di sini. Pasien juga ada seperti ini. Jadi ini kita konversi jadi bentuk teks yang seperti ini. Ini lebih mudah bagi kita untuk pembuatan tabel nanti. Ini tabelnya, ini fieldnya. Oke. Atau supaya lebih mudah memahami IRD ini, kita bisa lihat bentuknya, kita buat bentuknya jadi IRD yang modelnya seperti ini. Nah, ini lebih mudah lagi kita memahaminya. Oke, selanjutnya kita akan buat di PHP MyAdmin. Langkah pertama kita buat dulu database-nya. Kita buat namanya rumah sakit, simpel aja, ini rumah sakit. Rumah sakit. Oke. Oke, ini kita coba create database. Oke, database rumah sakit sudah ada di sini. Kita lanjutkan dengan pembuatan tabel ya. Tabelnya ada di sini, dokter. Kita masukin dokter, kita create. Oke, kita akan mengisi fieldnya di sini sesuai dengan kita sudah buat. Di sini kita jadikan primary key, ID dokter. Kita lanjut nama dokter ini, ada varchar, kita buat 150. Sorry. Ini ada alamat dokter. Sorry, nama dokter. Ini kenapa bisa otomatis ya? Oke. Kita ganti alamat dokter. Alamat dokter ini varchar. Tipenya 150. Nomor HP ada di sini, nomor HP-nya. Varchar juga. Ini 20 karakter. Tambahin kolom 3 ya. ID, nama, alamat, ID, lama. Oke, waktu kerja. Kita coba varchar 50 ya. Spesialis juga varchar. Di sini 50 juga. Tanggal lahir tentunya kita akan menggunakan format tanggal. Oke, ini kita udah cocok. Kita simpan. Oke, di sini sudah ada primary key dan auto increment. Kita lanjutkan untuk pembuatan tabel berikutnya di database rumah sakit. Yang selanjutnya adalah pasien. Kita create tabelnya. Terus kita input ID pasien. Oke, ID pasien juga kita buat primary key jadi nama pasien. Kalau nama ini kita pakai varchar. Nama mungkin 150 ya. Atau kepanjangan kita 50 saja. Nama pasien, jenis kelamin, varchar 20. Jenis kelamin sebenarnya idealnya kita bisa menggunakan binum ya, jadi kita bisa buat pria atau wanita dan hanya 2 itu aja yang bisa diinput.
Tapi untuk kali ini kita menggunakan varchar dulu. Selanjutnya alamat pasien. Ini juga varchar. Kita buat 150 ya. Ini sudah kita simpan. Oke, tadi kita coba lihat dokter dulu ya. Nama dokter tadi ukurannya berapa? Nama dokter ini terlalu lebar 150, kita buat jadi 50 saja ya. Ini kita ganti jadi 50. Kita simpan. Oke, kita lanjut ke tabel yang lainnya. Administrator. Kita coba ID admin. Ini juga jadikan primary key. Nama admin kita varchar 50 aja. Waktu jaga varchar 50 juga. Ini hanya 3 field ya. Kita coba simpan. Oke, ini sudah ada tabelnya. Jadi kalau kita lihat tabelnya kita udah punya sorry, ini rumah sakit ya. Kita sudah lihat tabelnya ada 3. Nah, kita akan buat 3 tabel lagi, pasien, dokter, dan yang lainnya. Ini kita menggunakan cara query SQL. Nah, ini saya sudah siapkan di sini untuk pasien dokter ya. Pasien dokter ini kita create dulu tabelnya seperti ini. Kita menggunakan SQL. Kita create. Kita tunggu. Oke. Sudah ada di sini pasien dokter. Kita coba lanjut daftar. Di sini ada daftar ya. Kita lanjut lagi. Ini sudah ada formatnya, artinya kita ada ID daftar di sini. ID daftar ini kita pakai jadi primary key nantinya. Oke. Kita coba lihat lagi. Ini sudah ada tabelnya. Lanjut tabel yang terakhir. Tabel yang terakhir itu di sini juga SQL. Oke, kita go. Jadi 6 tabel sudah kita buat. Oke, ini kita bisa lihat tabelnya di form designer di sini. Coba klik. Oke, kita rapikan dulu. Di sini ada pasien, ada administrator. Oke, kita rapikan sedikit. Di sini ada dokter, ada daftar, pasien dokter. Oke, ini sudah sama. Ini kita hanya perlu menambahkan foreign key-nya ya, hubungannya foreign key. Kalau ini primary key-nya sudah ada, masing-masing tabel sudah ada primary key. Kita mau coba sambungkan pasien dengan daftar ya. Daftar di sini ya. Pasien ini kita simpan dulu. Rumah maaf. Rumah sakit. Oke, rumah sakit ya. Untuk lebih memudahkan sekarang kita tambahkan ada beberapa key-nya, nanti kita coba
tambahkan dulu dari sini. Oke, ini ada foreign key, ada 2 foreign key-nya ya. Ini dari pasien dokter ini foreign key-nya ke dokter dan pasien karena dia ada 2 ID-nya di sini. Kita coba copy ya. Coba jalankan query-nya. Oke, sudah berhasil. Kita lihat lagi desainernya. Oke, ini sudah ada pembuatan ID-nya dari ID dokter dan ID pasien. Ya, kita lanjutkan kembali ke pendaftaran ya. Daftar di sini. Yang di sini kita tambahkan ID pasien dari sini, ID daftar dari sini. Oke. Oke, kita lanjut. Kita desainer. Oke, ini sudah ada ya, sesuai yang kita harapkan. Hanya satu lagi dari sini untuk dokter admin, administrator, dan dokter dari sini. Sini saya siapkan. Oke, sini. Sekali lagi. Oke, kita lihat desainernya. Oke, ini udah lengkap, udah bagus. Coba kita rapikan dulu ya, agar garisnya lebih bagus. Oke, ini sudah. Kita naikkan sedikit. Kelihatannya orang di sini. Oke. Oke. Dokter. Oke, dan ini sudah rapi ya. Simpan. Oke, sampai di sini pembuatan tabel untuk kasus tugas kedua. Terima kasih. Selamat siang.